Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Mustamin SPD, mahasiswa PPG Guru Tertentu periode 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Yogyakarta dengan NIM 2410566559 asal instansi SMK Tunggal Prakarsa. Pada hari ini Rabu 23 Juli 2025 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian ujian kinerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti biasanya sebelum memulai pembelajaran, cek kondisi kerapihan dan kebersihan tempat duduk kalian. Silahkan dicek. Sudah bersih? Sudah ya? Baik, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa agar kita diberikan kemudahan, kelancaran, serta ilmu yang bermanfaat. Doa mulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, hari ini ada yang tidak hadir? Ketua kelas gimana? Semua lengkap, Pak. Semua sudah lengkap? Siap. Alhamdulillah, jadi semua sudah siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Dalam bentuk penghormatan kita kepada negara, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan dimohon untuk berdiri. Indonesia tanah airku, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Hari ini nanti kita akan belajar materi lanjutan yang pekan kemarin, ya, yaitu nanti kita akan praktek langsung penyetelan celah katup pada diesel engine. Semangat pagi! Pagi, luar biasa. Oke, tepuk tangan buat kalian. Kita akan lanjut ke materi tentang penyetelan celah katup. Ya, mungkin pekan kemarin kalian sudah belajar tentang teorinya, ya kan? Sudah. Nah, untuk sebelum memulai praktek, saya ingin bertanya ke kalian. Kira-kira potensi apa yang sudah kalian kuasai untuk bisa melakukan praktek penyetelan celah katup pada mesin diesel? Oke. Pak, Siapa namanya? bisa Zahid, Pak. Oke. Saya sudah bisa menggunakan alat ukur mekanik. Sudah bisa menggunakan alat ukur mekanik. Oke. Karena untuk pengukuran penyetelan celah katup ini sangat dibutuhkan alat tersebut, ya. Yaitu salah satunya filler gauge, alat ukur mekanik. Oke, ada lagi? Ya, Pak. Oke. Namanya siapa? Miftah, Pak. Miftah. Oke. Saya sudah memahami cara kerja mesin patak, Pak. Cara kerja mesin patak. Oke, ini sangat berkaitan ya pada materi yang akan kita bahas. Oke, ada lagi? Oke, namanya siapa? Jam, Pak. Oke, apa? Sudah bisa melakukan perawatan 500 jam. Sudah bisa melakukan perawatan 500 jam. Luar biasa. Beri tepuk tangan. Tujuan pembelajaran ya, pada kesempatan kali ini dengan harapan kalian yang pertama itu mampu menggunakan dan memakai APD sesuai dengan job kalian, sesuai dengan pekerjaan yang akan kalian lakukan. Paham ya? Atau kalian mau melakukan praktik apa? Jadi APD-nya harus sesuai. Saya ingin memberikan motivasi kepada kalian. Kenapa kalian harus belajar misalkan praktek penyetelan celah katup? Ya. Nanti misalkan kalian sudah menjadi mekanik. Setelah jadi mekanik, ada kendaraan yang datang ke bengkel kalian. Dan mesin tersebut itu, ya, kendaraan tersebut mesinnya mengalami
trouble, sehingga harus kalian overhaul, ya, lakukan perbaikan terhadap mesin tersebut. Salah satunya di situ ada menyetel celah katup. Jika kalian tidak bisa, maka apa dampaknya? Ya kan? Maka nanti konsumen itu tidak mempercayai bengkel kalian lagi. Ya. Maka dari itu kalian harus bisa melakukan penyetelan celah katup. Oke. Simak video berikut. Dengarkan, amati kira-kira apa ya yang ada di dalam video tersebut. Oke, suaranya terdengar? Jelas? Jelas. Kira-kira apa ya yang kalian amati, yang kalian dengarkan terhadap video tersebut? Gejala apa yang terjadi pada mesin tersebut? Ayo angkat tangan, ada yang tahu? Ini Pak, penyetelan katupnya terlalu longgar. Ya, celah katupnya terlalu longgar. Salah satunya seperti itu ya, karena ada bunyi ketukan bagian kepala silinder. Oke, kita akan lanjutkan ke praktik. Ya, tapi sebelum praktik, nanti saya akan bagikan manual book beserta LKPD kalian, lembar kerja peserta didik atau job sheet. Ya, tapi sebelum ke situ saya akan bagi kelompok. Karena kita ada 20 orang, hadir semua kan 20 orang ya. Kita bagi menjadi 4 kelompok dan setiap kelompoknya itu terdiri dari 5 orang. Silakan. Oke, kelompok sudah? Oke, saya akan bagikan LKPD dan juga buku panduan kalian. Kelompok 1 yang mana tadi? Kelompok 1 ya. Oke, ini LKPD-nya. Oke, LKPD yang sudah saya berikan, silakan pertanyaannya, ya kan? Kemudian alat yang digunakan apa, caranya, langkahnya itu sudah ada semua di situ. Silakan kalian baca, silakan kalian pahami. Ya, jika sudah, kita akan praktek. Apakah sudah dilihat semua LKPD-nya? Sudah ya? Baik, jika sudah paham, silakan ambil peralatan yang kalian butuhkan dan lengkapi APD kalian. Silakan. Setelah itu langsung menuju ke engine-nya masing-masing. Oke, kelompok 1. Ya. Tipenya, tipe apa engine-nya? Hino ya. Oke. Cek peralatannya yang kalian butuhkan ya. Oke, sarung tangannya yang menggunakan hand tool nanti dipakai. Kemudian nanti ada yang bagian untuk mengisi ya, seperti itu. Oke, kelompok berapa ini? Kelompok 4 ya, nanti bagi-bagi ya pekerjaannya. Oke. Yang menggunakan hand tool nanti silakan pakai sarung tangan, oke? Ada yang bagian nyatet juga ya. Jangan lupa nanti untuk nama kelompok di depan ya, di halaman kedua. Nah ini, nah, nama kelompoknya kelompok berapa? Misalkan 4, berarti tulis kelompok 4. Kemudian anggotanya siapa aja? Sudah selesai? Alatnya sudah disimpan? Oke, silakan hasilnya diskusikan di kursi kalian masing-masing. Silakan. Nah, buat presentasi itu oke ya, udah ya. Oke, kelompok 2 sudah ya. Oke, sudah siap. Kelompok 1 sudah siap. Oke. Sudah? Oke, baik, kita akan presentasi ya. Nanti teknisnya semua kelompok
ya kan sudah berdasarkan kelompoknya masing-masing. Nanti ada yang maju per kelompok. Nah, kelompok yang lain nanti silakan perhatikan kelompok teman kalian yang lagi presentasi. Paham ya? Paham. Jadi nanti kalian rubah mungkin tempat duduknya agar melihat semua ke depan. Ya. Oke, sudah? Sudah ya? Oke, baik. Pada kesempatan kali ini kita akan presentasikan hasil pengukuran kalian terhadap engine yang mengalami masalah atau trouble pada celah katup. Oke, baik. Kelompok 1 mana angkat tangan? Sudah siap ya? Kelompok 1, 2, oke, 3. Angkat tangan 3. Kelompok 3 angkat tangan. Oh, ini kelompok 3. Sudah siap ya? Kelompok 4? Oke, baik. Jika kalian sudah siap semua, maka saya akan panggil berdasarkan secara acak ya, secara acak. Oke, kelompok 3. Mana kelompok 3? Oke, silakan maju ke depan, presentasikan hasil kalian. Oke, yang lain kursinya lihat aja ke depan ya, jangan dulu di itu kan, yang penting lihat ke depan. Oke, kelompok 1, perhatikan teman yang kelompok 3 yang akan melakukan presentasi. Silakan. Silakan maju kelompok 3 ya. Ayo maju. Nanti APD-nya dipakai ya, harus lengkap. Oke, kelompok 3 ya. Oke, silakan yang lain kelompok 1, 2, dan 4 perhatikan ya. Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami akan mempresentasikan hasil praktek pengecalan kartu yang kami lakukan bersama tadi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Silo. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Silo. Perkenalkan, nama saya Mas Anta Putra. Perkenalkan, nama saya Putra. Yang pertama, hasilnya berapa yang kamu ukur tadi? Ya. Atau dugaan yang pertama terhadap video tadi, dugaannya kira-kira apa? Misalkan celah katup terlalu longgar. Dan hasilnya berapa ya? Yang top 1, silinder 1, untuk hasil pengukurannya itu 0,25 mm. Ya, di manual booknya? Di ukuran manual buka 0,25 mm. Oke, terus? Terus yang X-nya di silinder 1, hasil pengukurannya ada di 0,30 mm. Ukuran pada manual booknya ada di 0,30 mm. Oke, terus? Lalu lanjut di silinder 2, yang ini ada di 0,25 mm. Ukuran pada manual booknya ada di 0,25 mm. Oke. Terus yang di silinder 3 itu ada di yang X-nya ada di 0,30 mm. Terus pada ukuran manual booknya ada di 0,30 mm. Oke. Terus di top 4 ada di silinder 2. Silinder 2 di katup X, hasil pengukurannya ada di 0,30 mm. Terus pada ukuran manual booknya ada di 0,30 mm. Terus silinder 3 di in ada pengukuran 0,25 mm. Pada hasil pengukuran di ukuran manual booknya itu ada di 0,25 mm. Terus silinder 4 ada pengukurannya 0,25 mm. Ukuran pada manual booknya ada di
0,25 mm. Dan silinder 4 X hasil pengukurannya ada di 0,30 mm. Ukuran manual loopnya ada di 0,30 mm. Ya, jadi kesimpulannya Tidak ada kesalahan. Jadi semua celah katup ya yang kamu lakukan pengukuran awal sudah sesuai dengan standarnya, sudah sesuai dengan buku manual booknya, berarti tidak ada masalah ya. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, silakan ditutup. Dan dari kelompok kami kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi kalian sudah melakukan presentasi ya terhadap apa yang sudah kalian duga pada diesel engine. Ya. Ada yang menyatakan bahwa engine saya masih sesuai dengan setelan pabrikannya atau sesuai dengan buku standarnya. Ada juga sebagian yang hasilnya terlalu longgar, sehingga salah satu dampaknya atau ciri-cirinya ada bunyi ketukan pada silinder head. Kemudian ada juga yang celahnya terlalu rapat, terlalu sempit, ya, bisa mengakibatkan komponennya cepat haus, ya. Nah, itulah beberapa ciri, beberapa dampak terhadap celah engine. Jadi ketika nanti kalian mendapat konsumen yang engine-nya itu harus kalian overhaul dan celahnya harus kalian ukur, ya, atau pada saat kalian melakukan perawatan 1000 jam dengan mengukur celah katup, kalian itu sudah bisa, ya. Jadi gak ragu lagi bahwa kalian bisa melakukan penyetelan celah katup. Ya, kalau nggak diukur gimana, maka nanti performa mesinnya akan turun, salah satunya. Seperti itu ya. Oke, baik. Presentasi tadi sudah, silakan nanti tempat duduknya kalian atur seperti awal sebelum melakukan kelompok, ya, atau sebelum dibuat kelompok. Silakan disusun secara rapi dan mungkin helmnya bisa disimpan dulu di bawah. Oke, silakan. Oke, sudah, tempat duduknya sudah diatur ya. Oke, jika sudah, saya mau ambil LKPD beserta ininya tadi. Sudah ya? Oke. LKPD-nya. Oke. Oke, baik. Selanjutnya ada beberapa refleksi yang harus kalian jawab. Ya, mungkin tadi lembarnya saya berikan pada saat saya memberikan LKPD. Ya, oke. Saya minta dari kalian untuk maju menjawab refleksi yang sudah saya berikan. Silakan. Kanan. Oke, silakan. Maju. Oke, sebutkan namanya ya. Namanya, enggak, nama kamu aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, sudah? Oke, beri tepuk tangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cukup ya. Jadi alhamdulillah, jika pada kesempatan kali ini, pembelajaran kali ini tentang praktik penyetelan celah katup, terutama di mesin diesel, ya, atau di diesel engine. Ya, kalian sudah bisa, ya, kalian sudah bisa menggunakan dan memakai APD sesuai dengan kebutuhan untuk penyetelan celah katup. Kalian sudah bisa mengetahui fungsi dan dampak celah katup terhadap performa mesin. Kalian juga sudah bisa tadi, ya, melakukan penyetelan celah katup berdasarkan prosedurnya. Dan juga terakhir, kalian sudah bisa menganalisa, ya, dampak jika terlalu longgar celah katupnya akan seperti apa, jika terlalu sempit akan seperti apa. Kalian sudah bisa semua kan? Sudah? Berarti untuk tujuan pembelajaran kali ini sudah tercapai, ya? Oke, beri tepuk tangan sekali lagi untuk kalian. Oke, masih semangat belajarnya? Masih. Oke, saya minta semangat belajar yang tadi pagi. Oke? Ya, oke. Kalau saya katakan semangat pagi, berarti kalian? Pagi. Luar biasa. Oke, semangat pagi. Luar biasa. Oke, sekali lagi ya. Selamat semangat pagi. Luar biasa. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini, nanti pekan depan kita akan belajar tentang perawatan 1000 jam selain menyetel celah katup. Ya, jadi kalian harus lebih semangat. Ya, oke? Ya, harus punya motivasi lebih. Ya, yang sekarang semangatnya luar biasa, berarti pekan depan harus lebih luar biasa. Paham ya? Oke, baik. Jadi nanti selain ada untuk pekan depan ya materinya, selain kalian sudah bisa menyetel celah katup, maka nanti salah satunya kalian harus bisa mengetahui, ya, jenis-jenis oli pada kendaraan. Ya. Ada oli engine, ada oli transmisi, ada oli hidrolik, apalagi ada oli gardan, ya, diferensial. Nah, salah satunya nanti kalian harus bisa membedakan mana oli engine, mana oli transmisi, mana oli gardan, mana oli hidrolik. Jadi pekan depan harus lebih semangat, ya. Oke. Nah, salah satunya mungkin gambaran untuk oli engine misalkan biasa digunakan untuk SAE-nya yang 40, ya. Terus kemudian untuk oli gardan transmisi biasa menggunakan SAE 90. Kalau hidrolik SAE-nya berapa? 10, ya. Jadi nanti kalian harus bisa mengetahui tingkat kekentalannya, ya. Jadi kira-kira menarik nggak nih? Ya, itu yang harus kalian kuasai. Apalagi kalian kan pengennya jadi mekanik, ya kan? Pengen jadi mekanik. Jadi beberapa poin yang sudah saya sampaikan tadi, nanti silakan kalian belajar dulu teorinya. Atau belajar teorinya, setelah itu kalau sudah teorinya baru kita praktek seperti yang saat ini. Oke, baik, sebelum saya akhiri, ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Sudah cukup semua? Sudah mendapatkan ilmunya hari ini? Sudah untuk
mendapatkan tujuan pembelajarannya? Sudah? Ada yang belum mengerti? Sudah cukup? Sudah paham? Oke, baik. Jika sudah paham, sudah mengerti ya. Jadi sebelum akhiri saya biasanya menanyakan dulu nih. Ya, saya ingin bertanya kepada kalian. Kira-kira kendala apa yang terjadi pada saat kalian mengukur celah katup? Kendalanya apa yang terjadi tadi? Ayo, angkat tangan. Ada? Oke. Kemacetan, Pak. Kemacetan. Kemacetan pada silinder 1. Jadi pulihnya agak susah. Iya. Oke, ada lagi kelompok lain? Pulihnya, Pak, susah diputar. Pulihnya susah diputar. Ada lagi? Cukup. Jadi ada beberapa kendala tadi, pulihnya susah diputar ya. Nah, kira-kira penyebabnya apa? Kurangnya pelumas ya. Apalagi? Komponen sudah haus ya. Maka nanti penting untuk mengetahui jenis-jenis oli untuk pembelajaran pekan depan ya. Oke. Siapa yang tahu posisi atau ciri-ciri bahwa dia top 1 silinder 1? Posisinya di 360 derajat, katup bisa digerakkan ke samping kanan dan ke kiri, atau bisa ke atas dan ke bawah. Bisa digerakkan. Oke, push rodnya bisa digerakkan ya. Ada lagi? Oke, rocker armnya bisa digerakkan. Jadi selain push rod yang bisa kita gerakan, kita putar, ada rocker arm yang bisa bergerak atau kita gerakan ke kanan dan ke kiri atau ke atas dan ke bawah sampai bunyi ketukan ya, seperti itu. Oke, kalau misalkan di silinder di top 4 sama nggak ciri-cirinya kayak di top 1? Sama ya? Sama, bahwa ada si pelatuk yang bisa digerakkan dan juga push rodnya bisa diputar ya. Jadi walaupun itu top 1 ya, misalkan top 4 pada yang 4 silinder ataupun top 6 yang 6 silinder, itu ciri-cirinya sama aja ya. Ciri-cirinya sama, ada push rodnya yang bisa diputar dan juga ada si rocker arm yang bisa digerakkan. Paham ya? Paham. Terus satu pertanyaan lagi, jika terlalu longgar, terlalu lebar celah katupnya akan mengakibatkan apa? Bahan bakar akan boros. Suara kasar pada engine, Pak. Suara kasar pada engine. Ada lagi? Ya, Pak. Suara jadi kasar saat idle, Pak. Suara kasar ya saat idle. Ada lagi? Nah, jadi itu dampak jika celahnya terlalu lebar. Baik, karena pertemuan kita ya terkait dengan penyetelan celah katup sudah selesai ya, maka kedepannya, pekan depan kalian harus lebih semangat lagi ya belajarnya. Baik, kita akhiri pertemuan pada kali ini ya dengan berdoa. Karena tadi awalnya kita diawali dengan doa, maka akhirnya juga kita harus awali dengan doa. Silakan untuk ketua kelas dipimpin doanya. Sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.